kuliah akuntansi keuangan menengah 1, kita akan membahas tentang laporan arus kas. Jadi yang kemarin sudah kita bahas laporan ada laba rugi, kemudian perubahan ekuitas, kemudian ada neraca, dan sekarang kita akan bahas laporan arus kas. Secara garis besarnya, di sini tujuan laporan arus kas ini memberikan informasi yang relevan. Jadi informasi yang dibutuhkan baik semua pihak ya, terutama di sini untuk pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Di sini memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas yang dilakukan oleh perusahaan selama periode tertentu atau selama satu periode akuntansi. Itu untuk tujuan dari laporan laporan arus kas. Laporan arus kas atau cash flow Oke, saya lanjutkan. Di sini laporan arus kas atau cash flow. Di sini ada tiga kegiatan pokok yang masuk dalam laporan arus kas. Di sini yang pertama adalah kegiatan operasi. Jadi kegiatan operasi ini isinya adalah cash flow atau aliran kas, semua akun yang melibatkan aliran kas dari kegiatan yang rutin. Kegiatan operasi ini kegiatan yang rutin perusahaan. Contohnya saja misalnya aliran kas dari pengeluaran kas dari pembayaran gaji. Nah, pembayaran gaji ini pasti masuk ke kegiatan operasi. Karena apa? Karena bayar gaji itu kan sudah pasti rutin dilakukan oleh perusahaan setiap bulannya. Nggak mungkin kita kerja dibayar 5 tahun sekali, misalnya 2 tahun sekali, nah itu kan enggak. Jadi pasti berupa kegiatan rutin perusahaan. Bayar listrik misalnya, atau piutang misalnya, penerimaan piutang. Nah, jadi penerimaan piutang dagang ini juga masuk ke kegiatan operasi karena kegiatan yang sifatnya rutin dilakukan oleh perusahaan. Itu kemudian yang kedua adalah kegiatan investasi. Jadi arus kas dari kegiatan investasi. Kalau investasi ini berkaitan dengan aliran kas dari kegiatan-kegiatan yang dia sifatnya menjual atau membeli aset-aset tetap. Bisa ketika perusahaan ini membeli aset tetap berupa tanah. Nah, ini masuk ke pengurangan kas. Seperti itu, atau menjual aset berupa kendaraan misalnya. Nah, berarti ada penambahan cash flow. Seperti itu, ini kegiatan investasi, ini berkaitan dengan aset tetap. Kemudian yang terakhir adalah kegiatan pembiayaan. Pembiayaan di sini artinya jadi semua aliran kas yang berkaitan dengan ketika perusahaan itu memperoleh sumber dana. Jadi bisa ketika perusahaan itu menerbitkan saham, menerima dividen, membayar dividen. Nah, contohnya seperti itu. Jadi berkaitan dengan kegiatan bagaimana perusahaan itu memperoleh sumber dana. Nah, ini contohnya, contoh untuk laporan bagaimana kita menyusun laporan cash flow atau arus kas. Di sini disajikan dari PT Adilia. Di sini menyajikan laporan neraca. Jadi laporan arus kas ini datanya itu berasal dari laporan neraca dan laporan laba rugi tentunya. Nah, laporan neraca bagaimana kita menghitung laporan cash flow, maka dari itu laporan neraca itu harus disusun lebih dulu. Karena kita nggak bisa bikin laporan cash flow atau arus kas kalau neracanya belum dibuat, seperti itu. Nah, yang kita butuhkan adalah data tahun ini, data neraca atau laporan neraca tahun ini dan tahun sebelumnya. Kalau kita lihat di sini contohnya 31 Desember 2017 dan pasti di sampingnya kalau kalian lihat di annual report perusahaan itu pasti sampingnya ada laporan neraca tahun sebelumnya. Jadi agar bisa
menjadi pembanding antara laporan tahun ini dan laporan tahun sebelumnya. Apakah ada kenaikan, penurunan, tetap, dan lain sebagainya. Nah, yang kita butuhkan, jadi kalau di annual report ini cuma sampai sini aja. Nah, yang kita buat adalah kolom yang ini, perubahannya. Kita lihat misalnya dari laporan neraca PT Adilia ini, kas di sini kas tahun ini menyajikan sebesar 89.000. Sementara untuk kas tahun sebelumnya ini 40.000. Maka ada kenaikan. Ada kenaikan sebesar 49.000. Didapat dari 89 dikurangi 40.000. Jadi 89.000 dikurangi 40.000. Didapat 49.000 dan ini naik. Perubahannya ini naik. Kita harus bikin kayak gini juga, naik atau turun, karena nantinya kalau naik berarti menambah, kalau turun berarti mengurangi. Kalau kalian salah di sininya, otomatis hasilnya juga bakalan salah. Gitu. Nah, jadi dari tahun sebelumnya ini 40.000, tahun sekarang ini 89.000, otomatis ada kenaikan. Kenaikan sebesar 49.000. Gitu. Kemudian untuk piutang dagang juga sama. Tahun ini kita menyajikan 56.000, tahun sebelumnya 20.000. Maka ada kenaikan sebesar 36.000. Kalau misalnya terbalik nih, di sini 20.000, di sini 56.000, berarti 36.000 tapi turun. Gitu. Jadi diperhatikan nilai mana yang lebih besar. Kemudian di sini ada utang dagang. Utang dagang tadinya tahun ini 7.000. Tahun berikutnya, tahun sebelumnya di sini 2.000. Maka utang dagang kita juga naik sebesar 5.000 rupiah. Seperti itu. Kemudian modal saham, kita ada penerbitan saham, jadi ada tambahan saham di sini. Tambahan modal berupa saham. Dari tahun lalu 50.000, tahun ini 110.000, maka ada kenaikan sebesar 60.000. Gitu. Kemudian ada laba ditahan. Laba ditahan di sini juga mengalami kenaikan, dari tahun ini 28.000, tahun lalu cuma 8.000. Seperti itu, maka ada kenaikan sebesar 20.000 rupiah. Nah, yang kita butuhkan juga adalah laporan laba ruginya, karena kita bakalan pakai data ini, laba bersih yang dihasilkan oleh PT Adilia di tahun ini atau tahun 2017. Jadi kalau kita lihat di sini sebesar 34.000. Oke, nah itu contohnya bagaimana kita mencari, menghitung, bagaimana mendapatkan data dulu untuk menyusun laporan arus kas. Nah, perusahaan dalam menyusun laporan arus kas ini bisa memilih salah satu dari dua metode yang ada. Bisa metode langsung atau direct method, atau metode tidak langsung atau indirect. Jadi indirect method atau direct. Jadi tidak usah pakai dua-duanya, pakai salah satu saja, mana yang menurut perusahaan lebih mudah dipahami dan seterusnya. Oke, kita coba untuk ke direct method dulu. Nah, metode langsung di sini ada rumusnya, jadi kita harus mencari tahu dulu rumusnya di sini. Kalau metode langsung di sini simple aja seperti ini. Jadi yang pertama pasti penerbitnya atau siapa yang bikin laporan keuangan, PT Adilia. Kemudian laporan apa yang dibuat, di sini laporan arus kas atau cash flow statement. Kemudian ini periodenya 31 Desember 2017 dan 2016 karena ini pakai data tahun sebelumnya juga. Di sini kas yang diterima dari transaksi penjualan, di sini didapat dari penjualan dikurangi dengan piutang penjualan. Jadi dari data tadi. Oke, jadi dari penjualan dikurangi dengan piutang penjualan. Kita lihat tadi. Oke, jadi
penjualan ini dapat dari laporan laba rugi. Di sini menyajikan 125.000, kemudian dikurangi dengan piutangnya, jadi dikurangi dengan 36.000. Jadi 125.000 dikurangi 36.000, maka didapat ini. Nah, Rp89.000. Ini dari kas yang diterima dari penjualan. Seperti itu. Kemudian yang kedua di sini kas yang dibayarkan sebagai biaya. Di sini rumusnya dari biaya operasi dikurangi dengan utang dagang. Kita lihat untuk biaya operasinya. Nah, ini biaya operasi 85.000. Oke. Di sini tadi biaya operasi 80.000, kemudian utang dagangnya tadi 5.000, maka didapat angka di sini 80.000. Kemudian di sini diperoleh laba tunai sebelum pajak dari 9.000 dikurangi aja 89.000 dikurangi dengan 80.000. Maka didapat 9.000. Dan ada pajak di sini, pajak atas laba Rp6.000. Maka di sini arus kas bersih dari kegiatan operasi adalah Rp3.000. Ini kalau pakai metode langsung. Jadi rumusnya ini nanti akan saya berikan di akhir slide. Jadi bagaimana kita menghitung kas diterima dari penjualan dan seterusnya. Ini tidak hanya 2 saja, tapi ada banyak sekali. Nah, jadi nanti rumusnya akan saya berikan di akhir chapter. Nah, ini kalau yang pakai metode indirect atau metode tidak langsung, ini saya rasa jauh lebih mudah. Karena apa? Karena kita tidak perlu buka-buka rumus, tidak perlu menghafalkan rumus, dan seterusnya. Jadi yang kita butuhkan hanya laporan neraca dan laporan laba bersih, laporan laba rugi itu pun kita cuma ngambil ininya toh, laba bersihnya tadi. Jadi kalau kita lihat tadi di slide sebelumnya, di sini laba bersihnya 34.000. Ini ya, jadi dari ini. Jadi laba bersihnya yang diperoleh PT Adilia di tahun 2017 adalah 34.000. Nah, jadi langsung kita masukkan aja. Kalau kita pakai metode indirect 34.000. Nah, tadi yang di slide-slide awal tadi ada 3 kegiatan yang diklasifikasikan atau yang digolongkan di metode indirect ini untuk penyusunan laporan arus kas. Di sini kita masukkan arus kas dari kegiatan operasi dulu, jadi urut ya, kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan. Seperti itu. Jadi kita contohkan yang simpel dulu di sini. Arus kas dari kegiatan operasi. Di sini ada pengurangan sebesar 36.000 yaitu dari kenaikan piutang dagang. Jadi kenaikan piutang dagang berarti ada kenaikan piutang dagang sebesar 36.000, berarti ada kegiatan penjualan secara kredit karena piutang dagangnya naik. Jadi ada dari tahun sebelumnya ke tahun ini berarti ada peningkatan penjualan secara kredit yang besar. Nah, selisihnya itu sebesar 36.000 tadi yang sudah kita hitung, ini 36.000 ini didapat dari neraca yang sudah kita bikin hitung-hitungan tadi, ada kenaikan atau ada penurunan. Nah, jadi kalau kenaikan piutang dagang ini mengurangi. Karena apa? Karena ketika kita menjual secara kredit tidak ada aliran kas yang masuk, karena nggak ada kas yang masuk ke piutang dagang, maka di sini mengurangi arus kas kita. Seperti itu, kecuali kalau kenaikan itu berupa penjualan secara tunai, berarti ini plus. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kenaikan utang dagang. Berarti ini bisa berasal dari utang kita untuk operasional perusahaan tahun ini, kemudian menambah utang jangka pendek misalnya. Nah, ini karena utangnya bertambah, ini kalau utangnya bertambah malah plus, ini nggak minus. Kenapa? Karena kita dapat aliran kas masuk. Jadi
Jangan terus kalau piutang dagang itu plus, utang itu minus, itu enggak. Jadi justru ketika kita memperoleh aliran kas itu masuk ke perusahaan, kita plus di sini. Tapi kalau ada aliran keluar berarti minus. Jadi ada kas yang keluar berarti minus. Itu saja. Nah, dari ini bisa kita jumlahkan aja 36.000 dikurangi 5.000 didapat 31.000 dan kita kurangkan dengan laba bersihnya. Maka arus kas bersih dari kegiatan operasi sebesar Rp3.000. Kalau kita lihat, baik itu metode direct maupun indirect, hasilnya akan sama. Rp3.000. Seperti itu. Jadi nilai ini 36.000 dan 5.000 ini kita dapat dari sini yang tadi paling awal sekali. Nah, kita dapat dari ini. Piutang dagang ada kenaikan sebesar 36.000. Dan ini utang dagang juga ada kenaikan sebesar 5.000. Nah, untuk yang lainnya bagaimana? Nah, yang lainnya ini kebetulan contoh simpel aja, belum saya masukkan, tapi secara detailnya harus dimasukkan nanti kalau di contoh yang sudah lengkap. Seperti itu. Nah, ini contoh soal untuk lengkapnya. Jadi, kalau kita lihat di sini soal nomor 1, di sini ada PT Dora ya, PT Dora. Kemudian informasi yang disajikan untuk menyusun laporan arus kas PT Dora untuk periode 31 Desember 2016. Nah, angka-angka ini adalah angka yang sudah jadi, sudah ada nilai, sudah ada angka di neraca tahun sebelumnya, berarti tahun 2015 dan tahun 2016 tentu saja. Nah, selisihnya ini sudah disajikan di sini. Jadi contoh soal ini sudah ibaratnya kita tinggal ngitung saja, tinggal menyusun saja laporannya. Jadi tinggal kita tambah dan kurangkan, kemudian diklasifikasikan apakah dia termasuk aktivitas operasional, aktivitas investasi, atau aktivitas pendanaan. Seperti itu. Kemudian di sini saldo kas per 31 Desember 2015 ini berarti dari laporan neraca tahun 2015 dan ini neraca tahun 2016. Seperti itu. Nah, ini juga sudah ada, tinggal kita salin aja. Kemudian laba bersih dilaporkan 11.200.000 dan biaya depresiasi dibebankan di laporan laba rugi sebesar 16 juta. Seperti itu. Kemudian penyelesaiannya kita lihat. Nah, ini dia. Ini contoh laporan tadi yang pakai metode indirect atau metode tidak langsung ya. Jadi kalau metode langsung tidak seperti ini. Ini pakai metode langsung dulu. Nah, perusahaan ini biasanya pakainya yang ini. Pakai metode yang tidak langsung. Kalau yang metode langsung itu sangat jarang sekali. Gitu. Ini PT Dora, kemudian laporan arus kas yang berakhir 31 Desember 2016. Kita pertama masukkan dulu labanya, laba bersihnya tadi sesuai dengan di soal 11.200.000 ini ya. 11.200.000 kita masukkan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah identifikasi dulu untuk arus kas dari aktivitas yang termasuk operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Jadi kita masukkan pertama harus aktivitas operasi dulu, sama halnya kita menyusun neraca, paling kiri, paling atas itu pasti aset. Paling kanan, atas itu pasti liabilitas, dan terakhir bawah itu ekuitas. Nah, sama seperti ini. Untuk penyusunan laporan arus kas juga sama. Pertama harus aktivitas operasi dulu, baru aktivitas investasi, dan terakhir aktivitas pendanaan. Nggak boleh dibolak-balik. Oke, yang pertama di sini kenaikan piutang dagang pasti dari aktivitas operasi. Kenaikan piutang dagang sebesar 6.700.000. Di sini kenaikan piutang dagang 6.700.000 mengurangi kas. Kenapa? Karena kembali lagi piutang dagang, kenaikan piutang dagang pasti dari aktivitas penjualan secara kredit. Nah, penjualan secara kredit kan kita tidak memperoleh kas, maka di sini mengurangi. Gitu. Kemudian yang kedua, kenaikan utang dagang sebesar 12 juta di sini. Kenaikan utang dagang 12 juta menambah karena ada sumber dana masuk dari utang dagang.
Seperti itu. Nah, ini kalau utang dagang masuknya ke aktivitas operasi, tapi kalau utang jangka panjang masuknya ke aktivitas pendanaan. Gitu. Itu kalau utang dagang masuknya aktivitas operasi, kalau utang jangka panjang masuknya ke pendanaan. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, kenaikan sewa dibayar di muka 2.750.000. Di sini kenaikan sewa dibayar di muka ini mengurangi. Karena kita bayar sewa, jadi kas kita berkurang sebesar 2.750.000. Pokoknya kalau ada aliran kas masuk berarti menambah, kalau ada aliran kas keluar berarti mengurangi, itu saja. Kemudian selanjutnya di sini peralatan ini sudah masuk kenaikan tanah, ini sudah masuk ke aktivitas investasi. Nah, di sini ada biaya depresiasi dibebankan di laporan laba rugi 16 juta. Oke, biaya depresiasi di sini menambah. Jadi diingat ketika biaya depresiasi itu bukan mengurangi, bukan berarti kita mentang-mentang biaya kemudian mengurangi karena kita mengeluarkan kas, itu tidak. Kenapa? Karena kita lihat biaya depresiasi itu kan tidak serta-merta atau tidak beneran dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, kalau dikeluarkan ini dikasihkan ke siapa? Apakah ditaruh di asetnya? Kan tidak. Nah, jadi biaya depresiasi ini kan sudah ada di laporan neraca. Laporan neraca itu sudah mengurangi aset tetap kita. Maka kita masukkan lagi ke laporan arus kas. Karena apa? Karena tidak benar-benar dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi kita khusus untuk biaya depresiasi ini ada perlakuan khusus, bukan mengurangi tapi menambah. Seperti itu. Kemudian kita totalkan dari kas dari aktivitas operasi di sini 18.550.000. Jadi dari total ini semua. Kemudian yang selanjutnya ini kita masuk ke aktivitas investasi. Kita lihat rugi penjualan peralatan sebesar 4.300.000. Nah, rugi penjualan peralatan ini juga menambah, bukan mengurangi. Kalau kalian lihat, saya rasa sudah dijelaskan oleh Bu Nia. Jadi kalau rugi itu pasti kita debitkan. Nah, kalau laba justru kita kreditkan. Seperti itu. Nah, jadi dalam laporan arus kas juga konsisten sama. Jadi apa yang diajarkan Bu Nia juga sampai ke laporan arus kas sama. Jadi rugi penjualan peralatan ini masukkan ke kredit kalau di jurnal ya. Debit kalau di jurnal, maka masuk ke laporan arus kas juga menambah. Gitu. Kemudian selanjutnya di sini kenaikan tanah dari pembelian tunai. Nah, jadi di sini perlu diperhatikan bahwa kalau penjualan tunai berarti masuk ke laporan arus kas. Kalau karena ada kenaikan ya, ada kenaikan investasi berupa tanah dan ada pengeluaran kas. Jadi 120 juta ini pasti minus. Nah, minus karena pembelian tanah kita mengeluarkan uang untuk beli tanah. 120 juta. Kemudian di sini penjualan peralatan tunai. Kita menjual peralatan secara tunai berarti menambah karena ada aliran kas masuk 25.750.000. Kemudian pembelian mesin secara tunai. Nah, ini juga pembelian mesin secara tunai mengurangi 17.500.000 karena kita ada pengeluaran kas untuk membeli mesin. Seperti itu. Kemudian kalau kita totalkan nilainya minus 107.450.000. Itu untuk aktivitas investasi. Kemudian selanjutnya untuk aktivitas pendanaan. Kita lihat di sini aktivitas pendanaan kita mulai dari kenaikan utang jangka panjang. Jadi kita menambah utang jangka panjang pasti 50 juta ini plus. Nah, betul. Jadi kenaikan utang jangka panjang di sini plus karena ada aliran masuk, kita menambah utang jangka panjang sebesar 50 juta. Kemudian ada kenaikan modal saham, kita menambah saham lagi senilai 75 juta, berarti ini juga plus. Kenaikan modal saham 75 juta. Dan yang terakhir, perusahaan ini membagikan dividen senilai 12.500.000. Berarti minus 12.500.000. Ini. Kemudian totalnya kas dari aktivitas pendanaan 112.500.000. Gitu. Kalau kita jumlahkan dari atas, laba bersih ditambahkan ini kas dari aktivitas operasi dikurangi
kas dari aktivitas investasi, dan ditambahkan lagi kas dari aktivitas pendanaan bernilai di sini kenaikan atau penurunan kasnya 34.800. Gitu. Kemudian kita tambahkan lagi kas tahun sebelumnya. Jadi kalau di neraca ini tahun 2015, tambahkan ini. 21.750. Kas awal tahun ya, kas awal tahun 21.700. Ini. Nah, jumlah ini, totalnya ini harus sama dengan kas di tahun ini atau tahun 2016. Jadi ini harus ada di neraca. Jadi nilai ini ada di neraca tahun 2016. Itu 56.550. Kalau kita lihat di sini pas 56.550. Nah, angka ini harus sesuai dengan neraca tahun 2016. Nilai kas di tahun 2016. Nah, kalau nilainya nggak sama, kemungkinan di sini ada yang harusnya ditambah, dikurangi, dan seterusnya. Gitu. Nah, ini untuk lebih detailnya ini untuk latihan, jadi ada Aisyah Corporation dan seterusnya. Jadi ini contoh lengkapnya untuk baik direct maupun indirect method. Jadi ada metode langsung dan tidak langsung. Ini yang disajikan di neraca, ini dari sini sampai sini ya, yang kotak ini. Nah, ini yang kita cari sendiri. Seperti itu. Nah, ini laporan laba ruginya. Laporan laba ruginya juga dijelaskan atau disajikan lengkap. Kemudian ada informasi tambahan, investasi, peralatan, dan seterusnya. Termasuk ada biaya depresiasi. Nah, yang diminta susunlah laporan arus kas dengan menggunakan metode langsung dan metode tidak langsung. Seperti itu. Kemudian penjelasannya nanti ada di file selanjutnya ya, karena nanti saya berikan dengan file yang bentuknya Excel gitu. Nah, ini untuk tadi saya bilang untuk rumusnya metode langsung, ini rumusnya ini. Jadi ya memang kalau metode langsung kita berhitungnya ini dengan menghafalkan rumus, dalam artian bahwa kita tidak bisa mengerjakan tanpa rumus ini, kecuali kalau kita metode tidak langsung itu yang dibagi menjadi 3 aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Nah, itu kalau metode tidak langsung. Kalau metode langsung pakainya ini, yang rumus tadi. Nah, jadi yang biasa dipakai oleh perusahaan, ini yang metode tidak langsung. Seperti itu. Nah, ini untuk chapter 6 sudah selesai. Untuk penyelesaian yang tadi, yang contoh lengkap, yang kita harus mengerjakan dengan 2 metode sekaligus, apakah nanti hasilnya sama atau tidak, kita lanjutkan di file selanjutnya. Gitu, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.